warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anantia Rahmasya Hindri, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dengan NIM 2101 1020 1030. Dalam video kali ini, saya akan mengulas artikel mengenai dialektologi yang berjudul Variasi Bahasa pada Dialog Film Laskar Pelangi menggunakan kajian sosioleg. Oke, jadi teman-teman, artikel yang saya ulas pada video kali ini itu merupakan aplikasi dari sosiodialektologi yang mana merupakan salah satu kajian dialektologi dari aspek sosial. Variasi bahasa itu dapat terbentuk karena adanya perbedaan geografis, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Salah satu variasi bahasa yang ada itu adalah sosiolek. Nah, sosiolek ini itu adalah istilah yang digunakan dalam sosiologi dan linguistik untuk mengacu pada variasi bahasa terkait dengan kelompok sosial tertentu. Sosiolek ini terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, kemudian status sosial, pendidikan, gender, dan juga usia yang melatar belakangi terbentuknya sosiolek, terutama pada sebuah film dengan judul Laskar Pelangi. Sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman, di sini aku mau jelasin mengenai bahasa terlebih dahulu. Sebenarnya bahasa ini tuh merupakan salah satu aspek yang sangat penting atau esensial dalam kehidupan manusia. Secara institusi, manusia itu membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi, untuk mendukung keberlangsungan dalam hidupnya sehari-hari. Mulai dari latar belakang sosial, budaya, dan juga geografis, itu menyebabkan bahasa memiliki bahasa yang beraneka ragam. Karena bahasa ini juga memegang peranan penting bagi masyarakat, terutama dalam hal berkomunikasi satu sama lain. Bahasa juga sebagai alat komunikasi yang selalu digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Bahasa dapat mendukung setiap kegiatan sehingga dalam kegiatan tersebut dapat memberikan gagasan, opini, dan maksud yang ingin diutarakan oleh sumbernya. Nah, variasi bahasa ini dapat timbul kapan saja karena perbedaan-perbedaan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Kemudian, adanya kevariasian bahasa ini tuh akan lebih tampak jelas dalam dialog yang digunakan oleh anggota masyarakat. Contohnya, dalam proses berkomunikasi yang dilakukan sehari-hari, seperti dialog antar tokoh dalam sebuah film. Pada artikel ini saya membahas mengenai film. Nah, film ini merupakan manifestasi perkembangan kehidupan budaya masyarakat pada masanya. Jadi dari zaman ke zaman itu film ini mengalami perkembangan baik dari segi teknologi, sarana dan prasarana yang digunakan maupun dari segi tema yang diangkat. Tentu saja hal ini tuh menyebabkan film berkembang sejalan dengan unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang melatar belakanginya, termasuk salah satunya adalah pemakaian bahasa yang tampak pada penggunaan antar tokoh. Dalam sebuah film ini tentunya ada berbagai karakter teman-teman yang masing-masing memiliki kelas sosial, kemudian usia, dan juga pekerjaan. Pada setiap karakter di film ini tuh pasti memiliki dialek yang mereka tonjolkan pada setiap karakternya. Dan perbedaan kelas sosial antara satu dengan lainnya juga itu juga terdapat juga dalam film Laskar Pelangi ini. Nah, salah satu film yang memperlihatkan tingkatan sosial itu tadi adalah film Laskar Pelangi, yang mana ada dialek Jawa yang masih kental dan melekat pada karakter utamanya, juga adanya kelas sosial yang terlihat jelas antara satu dan lainnya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu tadi itu menimbulkan percikan yang menumbuhkan sebuah variasi bahasa sosiolek, mulai dari perbedaan lingkungan, tempat tinggal, hingga pergaulan dari para tokohnya. Film Laskar Pelangi ini merupakan film yang fenomena ya teman-teman dalam jagat perfilman di Indonesia. Film ini tuh mengisahkan
mengenai 10 anak yang kurang mampu, tapi mereka ini memiliki rasa semangat yang tinggi dalam menempuh pendidikan yang berlatar belakangkan di sebuah desa, tepatnya di Desa Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut itu mengandung kisah yang inspiratif mengenai perjuangan dan juga keberhasilan yang luar biasa anak-anak yang ada di daerah tersebut. Keunikan yang terdapat pada film Laskar Pelangi ini tuh juga bisa dilihat dari judulnya saja, teman-teman. Judulnya adalah Laskar Pelangi, yang mana terinspirasi dari kisah nyata perjuangan anak-anak Bangka Belitung tadi yang ingin sekolah, kemudian tekad belajarnya yang kuat, serta pengabdian guru yang di tengah keterbatasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan wujud variasi sosiolek dalam dialog film Laskar Pelangi. Kemudian teori yang saya gunakan adalah variasi bahasa dan jenis-jenis variasi bahasa yang meliputi variasi bahasa dari segi pemakaian dan dari segi sarana. Nah, kemudian sebelum kita masuk pembahasan, saya mau jelasin tentang dialek sosial. Jadi dialek sosial itu merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu yang dapat menunjukkan perbedaan dengan kelompok lain. Kemudian dialek sosial ini juga merupakan penggunaan bahasa yang dilibatkan atau diakibatkan oleh perbedaan kelas sosial kelompok penutur. Dialek sosial ini adalah sebuah pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kemasyarakatan seorang penutur. Jadi para penutur dari masing-masing kelompok sosial ini menggunakan dialek sosial sebagai penanda kedudukan para penutur pada suatu kelas sosial, sehingga bentuk-bentuk pemakaian ujaran yang berlangsung itu tidak akan jauh dari kelas sosial masing-masing penutur. Karena dialektologi juga tidak dapat terlepas dari dimensi sosial, karena variasi sosial di dalam suatu wilayah, penggunaan bahasa itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui. Setiap penutur pasti memiliki latar belakang sosial yang berbeda sehingga mempengaruhi dialek yang digunakan, seperti kelompok petani yang akan menggunakan bahasa yang berbeda dengan kelompok pegawai. Variasi bahasa juga merupakan ragam bahasa yang digunakan berdasarkan fungsi dan situasi dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah utama pada bahasa yang telah dipakai. Jadi sosiolek atau dialek sosial ini merupakan variasi bahasa yang berkaitan dengan status sosial, yang mana status kelas dan juga golongan sosial penuturnya. Nah, metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, teman-teman. Jadi data dalam penelitian ini itu berupa tuturan-tuturan pada dialog para pemain yang mengandung variasi bahasa yang meliputi variasi dialek, variasi sosiolek. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak bebas libat cakap. Jadi metode simak ini dilakukan dengan cara menyimak tuturan atau pengamatan pada sebuah film tadi yang ada dalam penggunaan bahasa dalam film Laskar Pelangi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat, yaitu mencatat segala bentuk percakapan yang diujarkan oleh para pemain dalam film Laskar Pelangi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah adanya faktor ekonomi dari sebuah dialog percakapan dari film Laskar Pelangi. Faktor ekonomi ini merupakan keadaan sosial dari para penutur yang menyebabkan adanya variasi bahasa. Variasi bahasa ini disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, bukan mutlak sebagai warisan. Kemudian dalam film Laskar Pelangi ini terdapat tingkatan ekonomi yang jelas, seperti halnya dengan orang desa dengan orang kota yang terlihat jelas pendapatannya. Nah, dalam film Laskar Pelangi ini terdapat beberapa faktor ekonomi yang terjadi, yaitu antara kosakata yang digunakan oleh seorang guru. Jadi ada seorang guru yang mengajar di sekolah dasar yang sudah modernisasi,
Kemudian ada juga seorang guru yang mengajar di sekolah dasar yang menganut sistem tradisional karena eh, tingkat keekonomian itu tadi. Yang pertama adalah sekolah dasar di kawasan perkotaan tadi, itu seorang guru berkata kepada murid-muridnya, yakni, "Selamat pagi anak-anak, dalam pelajaran berhitung, pagi ini Bapak akan mengajarkan kalian cara menggunakan kalkulator. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu buah kalkulator." Itu adalah percakapan yang diucapkan oleh seorang guru pada SD yang sudah modernisasi atau SD yang ada di perkotaan. Kemudian seorang guru yang ada di desa itu mengucapkan kepada murid-muridnya itu sebagai berikut. "Assalamualaikum anak-anak, sekarang kita masuki kelas berhitung. Keluarkan lidi-lidimu." Jadi terdapat sebuah perbedaan dari faktor ekonomi. Ada beberapa kata yang digunakan pada sosok yang tinggal di kota dan juga ada yang di desa. Jadi berdasarkan kedua dialog tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan dalam penyebutan kosakata yang digunakan dalam mengajar murid-murid yang ada di sekolah. Pada dialog pertama, seorang guru, yakni yang bernama Pak Mahmud, pada saat itu ada kelas berhitung, menyebutkan kalkulator sebagai media belajar berhitung. Kemudian berbeda dengan dialog yang kedua, yang mana seorang guru yang mengajar di desa tadi, yaitu Bu Mus, itu pada saat kelas berhitung menyebutkan lidi-lidi sebagai media berhitung, sebagai media belajar berhitung. Jadi pada data dialog tadi itu dapat terlihat bahwa adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi pada bahasa yang digunakan, yaitu bahasa dari segi kosakatanya. Seorang guru dengan latar belakang sekolah dasar yang ekonominya lebih tinggi itu menggunakan kosakata yang mencerminkan kelompok sosial mereka, sedangkan seorang guru yang latar belakang dengan sekolah dasar yang ekonominya rendah akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana terkait kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada juga data mengenai seorang Fatimah dan Bu Muslimah. Nah, Fatimah ini merupakan salah satu staf atau seorang guru yang ada di SD PN atau SD yang berekonomi lebih tinggi. Kemudian Bu Muslimah ini seorang guru yang mengajar di SD Muhammadiyah yang ada di desa. Pada mereka berdua ini sedang bertemu di sebuah perbelanjaan. Kemudian ada percakapan di dalam suatu peristiwa tadi. Nah, dari cuplikan percakapan tadi itu dapat kita lihat bahwa perbedaan tingkat ekonomi yang ada dari dialog film Laskar Pelangi. Fatimah ini yang tadi merupakan salah satu bagian dari guru SDPN yang sekolah dasar berekonomian cukup tinggi. Kemudian Bu Muslimah yang seorang guru yang ada di SD Muhammadiyah yang ekonominya cukup rendah. Itu terlihat bahwa Fatimah ini mengucapkan kosakata prima yang mana bermakna sangat baik. Nah, hal itu dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang ada di kawasan SDPN, tepatnya di perkotaan yang sekolahnya itu menunjang modernisasi, sedangkan Muslimah yang mengajar di SD Muhammadiyah masih menerapkan tradisional karena keterbatasan ekonomi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai artikel dari dialektologi sosial yang berjudul Variasi Bahasa pada Dialog Film Laskar Pelangi. Jadi pada film Laskar Pelangi ini bisa kita simpulkan bahwa adanya faktor ekonomi yang melatar belakangi kosakata pada dialog film Laskar Pelangi. Adanya variasi bahasa sosiolek pada dialog film Laskar Pelangi mengenai faktor ekonomi yang mempengaruhi variasi bahasa tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.